اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qur'ani, yang mana pada kali ini kita akan mengkaji tentang seputar Adam, yang mana kita pahami bahwa sejak dari dulu sudah berkembang pemikiran dan kita pahami bersama bahwa keberadaan Adam itu adalah sebagai suatu oknum dan diberi gelar Nabi. Namun ada juga pendapat yang lain, pemikiran dari para ahli sejarah maupun arkeologi yang menunjukkan bahwa ada indikasi manusia itu muncul secara bersamaan atau dalam berbagai kelompok. Nah, bagaimana pandangan Pak Iswan dari sisi rasionalitas Quran ini? Terima kasih Pak Jil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema ini memang berat juga Pak Jil ya. Jadi tapi karena kita pengen mencari ilmu lah atau pengetahuan, mungkin dapat kita perbincangkan. Yang pertama mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa yang namanya pendapat itu tetaplah pendapat gitu. Artinya dia dikatakan benar atau mendekati kebenaran itu setelah dia mengalami verifikasi, mengalami adanya bukti-bukti, adanya dalil-dalil gitu. Nah, kita sebagai orang Islam tiada lain verifikasi yang paling primer, ya, saya katakan paling primer karena itulah sebagai landasan filosofis dan pijakan teknis kita itu adalah Al-Quran gitu. Nah, jadi dalam konteks ini saya coba melihat dari sisi Quran saja. Masalah hal-hal lain itu mungkin lain lah, tapi saya pengen bicarakan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran gitu. Pertama yang perlu saya sampaikan bahwa tema-tema yang lalu kan kita sudah bahas, terutama di tema 34 itu bahwa kita hari ini itu kan merupakan perkembangan dari Bashar, Adam, sehingga kita dinamakan insan gitu. Nah, Allah juga di dalam surah Al-Insan ayat 1 mengatakan bahwa kamu yang ada insan ini itu sebenarnya dari dulu itu dimulai proses dari awal dulu, dari minad dahri lam yakun maskura, dari waktu dahar, waktu yang lampau. Nah, kita sekarang coba kita potong saja, mulainya kita ambil dari Al-Quran misalnya. Nah, dari Al-Quran Allah menyatakan semua entitas kehidupan itu, baik flora, fauna maupun dunia manusia, itu kan awalnya dari air. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyun, dari air. Berarti dari air inilah mulai kehidupan bermula begitu. Nah, dari air. Terus dari air ini muncul apa? Kita lihat lagi di surah An-Nisa, di surah An-Nisa ayat 1. Nah, di situ Allah katakan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, hai manusia, bertakwalah kepada Allah yang menjadikan kamu dari apa? Jadi dari min nafs wahidah. Artinya bahwa sesuatu yang muncul dari air itu pertama naf wahid. Naf adalah entitas kehidupan. Berarti ada entitas tunggal di situ, naf wahidah. Nah, terus Allah katakan wa khalaqa minha zaujaha. Dari naf tunggal inilah dijadikan zautnya. Jadikan zaut, tidak ada konsep istri di sini. Konsep istri itu zaut juga, tapi dalam hubungan makna hubungan sosiokultural manusia melalui perkawinan. Nah, di sini Allah mengatakan tersebarlah namanya dari kedua itu tersebarlah namanya yang namanya ar-rijal dan an-nisa. Jadi dari air ini ada sesuatu yang namanya tersebarlah
satu makhluk Allah sebut namanya ar-rijal dan an-nisa. Nah, ini nih tersebar. Nah, setelah itu kita lihat lagi surat 71 gitu. Di surat 71 ini Allah menyatakan inni khaliqun basyarun min tin. Allah mau menjadikan basyar. Nah, di surah An-Nisa tadi Allah menjadikan naf. Di sini Allah menjadikan basyar, kata Allah. Ini dari tanah. Allah katakan dari tanah. Di sini kan. Nah, disinilah dari tanah syai inilah Allah hasilnya penciptaannya Allah menyebut lagi ada dua jenis. Yang satu namanya zakar dan satu namanya unsa. Zakar dan unsa. Nah, kalau kita lihat bahwa penciptaan basyar itu adalah kelanjutan daripada An-Nisa ayat 1. Nah, berarti basyar inilah yang tersebar gitu. Tersebar di mana ada air, di mana ada tanah yang memenuhi syarat, berarti tersebarlah basyar karena Allah menyatakan proses itu dari tanah dan air gitu. Nah, basyar inilah yang ketika ditiupkan Allah ruh, nah inilah dia menjadi makhluk yang mempunyai potensi kesadaran yang disebut Adam. Gitu. Lalu mengapa pada surah Sad ayat 71 tadi disebut basar? Bukankah basar itu dimaknai sebagai tunggal? Iya. Benar juga itu Pak Jul. Nah cuma kita mengatakan tunggal itu kan karena pengetahuan kita. Padahal semua pakar bahasa Arab tahu bahwa kata basyar itu termasuk juga kata jamak yang tidak berarti. Artinya kata basyaran ini bentuknya jamak bisa juga tunggal gitu. Nah, tergantung apa yang diperbincangkan gitu. Nanti mungkin akan kita buktikan lagi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat konteks lain yang kita katakan Adam ini, nah ini orang pakar bahasa Arab tahu juga bahwa Adam ini berasal dari kata udima. Udima itu istilah keren sekarang ini topsoil lah. Topsoil ini tanah bagian lapisan paling atas yang apa itu Pak Jul kan sarjana pertanian yang bisa menimbulkan kehidupan tumbuh-tumbuhan. Nah itu yang paling subur gitu, yang paling subur. Nah ini bisa menimbulkan kehidupan. Artinya konsekuensi logisnya berarti berdasarkan surat Al-Anbiya 30 dan An-Nisa ayat 1 tadi, basyar yang tersebar ini kan berarti tidak satu tempat. Tidak satu tempat. Karena dia dari air dan tanah, di mana-mana ada air dan tanah, berarti tidak satu tempat. Nah, oleh sebab itulah kulit manusia itu ada merah, hitam, kuning. Ini bukan persepsi karena ada hadis Rasulullah juga. Hadis Rasulullah itu kalau kita lihat di dalam Sunan Tirmizi dan Sunan Abi Daud itu dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan Adam itu dari segenggam tanah, dari seluruh tanah. Artinya tanah di mana-mana saja itu ada. Nah, kita tahu di Al-Quran kan bermacam-macam jenis tanah kan. Nah, terus Rasulullah menyatakan maka anak cucu Adam itu dia tercipta menurut kadar tanahnya. Ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya putih, dikatakan Rasulullah, ada yang kulitnya hitam, atau kata Rasulullah di antara warna tersebut. Nah, ini hadis Rasulullah, makanya kita termasuk mungkin di antara sawo mateng, sawo. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tersebar. Tanah kan benda mati, kok dia bisa menjadi hidup gitu? Oh, itu sih banyak ayat Al-Quran, enggak ada masalah. Karena misalnya di Ali Imran ayat 27 dan lain-lain juga Allah menyatakan waktu rijul hayy minal mait, Allah menghidupkan sesuatu itu dari barang yang mati gitu. Kalau begitu Nabi juga harus banyak agar bisa memberi petunjuk. Nah, kalau memang harus banyak ya memang banyak. Selama ini kan kita kenal 25 atau apa itu kan. Tapi perlu kita ingat juga
Allah menyatakan bahwa Allah menyatakan bahwa di surah An-Nisa 164 itu Allah menyatakan warusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu warusulan lam naqsushum 'alaika, bahwa sesungguhnya nabi-nabi yang ada itu yang ada sebelum kau itu ya Rasulullah, pada Rasulullah ini kata Allah, ada yang aku ceritakan, ada yang tidak, gitu kan? Nah, dari sini berarti ada yang tidak diceritakan Allah. Nah, kita tahu membaca buku-buku tafsir, ada yang menyatakan Rasul 313, ada yang menyatakan para ulama malah yang katanya yang sudah sangat sahih itu katanya jumlah nabi adalah 124.000. Nah, ini di mana? Kalau kita melihat silsilah Arab ini 124.000 ini di mana? Nah, ini yang kita katakan tersebar gitu. Kenapa saya katakan tersebar? Karena Allah juga tidak pernah membicarakan Adam itu lahirnya di Arab gitu. Allah cuma menceritakan makhluk Adam muncul. Nah, Al-Qur'an menyebutkan lokasi itu sejak Nuh pun belum, kalau tidak salah saya. Yang jelas lokasi yang bisa disebut yang dapat kita lihat dari Al-Qur'an itu sejak Ibrahim, adanya di Timur Tengah gitu. Nah, selebih itu Allah tidak menyebutkan lokasi gitu. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 36 kan disebutkan bahwa waktu Adam diusir dari surga dikatakan, "Keluarlah kamu berdua dari surga." Mengapa dikatakan Adam dan Zaud lebih dari dua? Iya, kok Allah bilang dua gitu ya. Iya. Nah, kan sudah awalnya kan sudah kita bahas bahwa Adam ini adalah kelompok, artinya banyak, ya kan? Nah, kelompok ini ada dua jenis, zakar dan unsa pasangannya, ya kan? Dua zakar dan unsa, atau secara kualitasnya rijal an-nisa. Nah, zakar ini di konteks Al-Qur'an Allah sebut Adam dan pasangannya disebut zauj. Allah tidak menyatakan ada Hawa, Siti Hawa, zauj gitu kan. Nah, dalam konteks berdua ini Allah dalam konteks jenisnya, di sinilah Allah menyebutkan di Al-Baqarah ayat 36 itu fa'azallahum syaitan anha fa akhrajahuma. Jadi mereka berdua dikatakan, yang kita pahami ini kan berdua, hanya dua, digelincirkan oleh syaitan gitu. Nah, tadi saya katakan banyak dalam konteks kelompoknya gitu. Nah, makanya di ayat 38 Allah lanjutkan lagi, ya kan, dilanjutkan ihbitu minha jami'an, ya, keluarlah kalian. Nah, ini Allah menggunakan kata jami'an. Ini jami'an itu lebih dari dua, artinya banyak, begitu kan. Nah, kalau kita katakan dia hanya dua oknum sebagaimana yang kita pahami, berarti di Al-Baqarah 38 ini ayatnya tidak bermakna apa-apa, karena Allah bilang di sini banyak. Allah mengusirnya itu dengan menggunakan kata jami'an gitu. Nah, itu alasan-alasan ini. Jadi kalau Adam itu kelompok bukan oknum dan dia tersebar, berarti bagaimana dengan kaitan dengan iblis? Cerita dengan Adam, berarti tempat-tempat lain kan banyak Adam. Berarti proses yang disampaikan Allah ini sejak penciptaan, berarti kan kurang lebih berarti tempat lain prosesnya harus sama dong, gitu kan ya. Nah, itu pun tidak ada masalah gitu saya kira, karena iblis ini kan nama daripada oknum, ya kan. Iblis berarti bisa banyak, nama Pak Jul banyak orang, nama Pak Jul, nama saya banyak, nama Iswan banyak, begitu kan. Nah, makanya iblis ini ya banyak gitu. Loh, dari mana? Ini persepsi Anda saja katanya kan. Ya tidak. Misalnya kita lihat di surah Al-Kahfi ayat 50. Di situ Allah mengatakan wa iz qulna lil malaikati isjudu
li Adama fasajadu illa iblis. Jadi semuanya sujud, yang tidak mau sujud itu iblis. Allah katakan iblis. Terus kata Allah, kana minal jin. Nah, iblis itu adalah sebagian daripada golongan jin, bukan satu orang. Minal jin, minan nas. Wa may wa minan nasi may yaqulu, sebagian besar manusia, ya kan? Wa minan nas, sebagian, bukan satu. Kalau sebagian, Allah dia sebutkan misalnya karena ahadu minal jin, dia salah satu daripada jin, tapi di sini Allah menyebutkan minal jin, bagian daripada jin, bukan satu, bukan ahad, begitu, bukan satu. Nah, artinya ya iblis itu adalah jin yang sifatnya sama. Nah, itu disebut yang sifatnya sama, yang menggoda itu. Nah, itulah yang disebut Allah dengan iblis. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari penjelasan tentang keberadaan Adam ini, Pak? Nah, tapi dari pertanyaan, dari penjelasan inilah dapat kita simpulkan, pertama, Bashar sebagai cikal bakal manusia itu kehidupannya kita ini ada dua, kan? Berarti ada kehidupan nafs fisik kita, dan ada juga di dalam nafs psikis yang disebut rohani dan jasmani, itu kan, jasad, jiwa dan raga. Nah, itu. Nah, yang kedua, kehidupan fisik ini ya bersumber dari tanah secara kuantitasnya, secara kualitasnya dia bersumber dari air. Itu dapat dilihat di As-Sad 71 dan An-Nisa ayat 1. Nah, kesimpulan yang terakhir, mungkin dengan demikian Adam dan Zaud yang dimaksudkan Allah yang disebut di dalam Al-Qur'an ini bukan dua oknum suami istri, karena tidak tahu kawinnya kapan. Kalau kita sebut suami istri terus dilemparkan dari surga, ada yang berpendapat satunya dilemparkan ke India, yang satunya dilemparkan ke Arafah, sehingga dengan itulah dia bertemu di Jabal Rahmah. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan dalam konteks ini. Nah, mengenai apakah yang saya katakan benar tidaknya, apa yang saya ambil ini hanya dari mengutip pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada pandangan lain menurut pesan-pesan Allah, itu ya bisa kita diskusikan. Terima kasih para pemirsa. Demikianlah kajian kita kali ini. Sampai ketemu kita pada kajian untuk episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.